Sosial atau LKS baru untuk melakukan pengajuan akreditasi lembaga melalui sistem e-akreditasi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sebelum masuk ke dalam sistem Assalamualaikum untuk Gus registrasi, Said, ada disarankan untuk WhatsApp menyiapkan penting, dokumen tolong yang diperlukan diangkat. untuk melengkapi profil lembaga. Di antaranya adalah yang pertama ada surat keterangan pendirian dari Kemensos Republik Indonesia apabila lembaga memiliki dan ini bersifat opsional. Yang kedua, siapkan nomor akta notaris, lalu siapkan juga nomor SK Kemenkumham Republik Indonesia, lalu siapkan nomor SK terdaftar, ini juga bersifat opsional. Kemudian siapkan data bank untuk lembaga non-pemerintah, dan terakhir siapkan nomor NPWP. Kemudian, untuk melakukan pengajuan akreditasi, dokumen yang harus disiapkan adalah profil singkat lembaga, lalu surat keterangan atau surat tanda daftar lembaga, kemudian surat keterangan atau surat izin operasional lembaga, selanjutnya surat keterangan atau surat pengesahan badan hukum lembaga oleh Kemenkumham Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah surat pengajuan akreditasi. Dan untuk contoh surat pengajuan akreditasi dapat dilihat di dalam sistem. Semua dokumen ini harap disiapkan dalam bentuk file PDF dengan ukuran maksimal 200 KB. Selanjutnya, masuk ke dalam sistem dengan mengetikkan e-akreditasi.kemensos.government.id. Kemudian, tekan Enter, lalu sistem akan menampilkan halaman beranda untuk user. Kemudian, pilih tombol registrasi, lalu sistem akan menampilkan halaman registrasi untuk lembaga. Harap isi dan masukkan dengan email aktif yang dimiliki oleh lembaga. Pada contoh kali ini, saya misalkan bahwa yang daftar adalah Cinta Damai @gmail.com. Kemudian masukkan password yang diinginkan. Password yang dimasukkan minimal sebanyak 6 karakter. Kemudian ulangi password. Lalu pilih tombol kirim. Kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Lalu masukkan kembali email yang telah didaftarkan sebelumnya. Kemudian masukkan password. Pilih tombol masuk. Kemudian sistem akan menampilkan halaman beranda milik lembaga. Di halaman ini, lembaga diminta untuk melengkapi profil lembaga dengan memilih menu lengkapi profil lembaga yang berada di sisi kiri halaman. Diklik sebelah sini. Kemudian akan muncul halaman seperti ini tampilannya. Dan ini untuk ID lembaga. Assalamualaikum Gus Said, ada WhatsApp penting, tolong diangkat. Jadi, tugas Bapak Ibu sekarang adalah masukkan nama ketua atau nama kepala lembaga. Kemudian masukkan nama lembaganya. Di sini nama lembaga yang saya ambil adalah Cinta Damai Buaran karena letaknya ada di Buaran. Lalu untuk jenis LKS ini, apabila lembaga memiliki lebih dari satu layanan, maka lembaga harus melakukan registrasi kembali dengan Assalamualaikum, email aktif yang Assalamualaikum Gus berbeda. Said, Hati-hati ya. ada WhatsApp penting, tolong diangkat. Kemudian masukkan nama organisasi induk apabila pemilik mempunyai lembaga baru, namun sebelumnya sudah ada lembaga utama yang telah mendaftarkan ke dalam sistem. Ini opsional, kalau tidak ada bisa diisi dengan tanda strip. Selanjutnya, pilih status kepemilikan lembaga, apakah milik pemerintah pusat, milik pemerintah daerah, atau milik masyarakat.
Dan selanjutnya, masukkan tanggal berdiri lembaga. Tanggal dapat langsung dipilih melalui tools kalender, atau user dapat menuliskan langsung di kolom sesuai dengan format yang tertera. Kemudian, masukkan juga tanggal memulai pelayanannya. Selanjutnya, lembaga harus melengkapi alamat lembaga. Mohon diisi dengan selengkap mungkin, mulai dari nama jalan. Di sini saya coba inputkan nama jalannya di buahan 1. Dan jangan lupa untuk masukkan nomor rumahnya atau nomor lembaganya, kemudian RT dan RW-nya juga. Apabila ada desa, bisa ditulis desanya apa. Selanjutnya, pilih provinsi. Untuk fungsi di sini dapat langsung diklik, atau user juga bisa langsung mengetikkan nama provinsinya. Kemudian, pilih kabupaten atau kota. Harap dimasukkan sesuai mungkin ya. Kemudian masukkan kecamatannya. Lalu, pilih kelurahan. Setelah alamat sudah lengkap diisi, kemudian masukkan nomor telepon kantor, lalu masukkan nomor handphone ketua lembaga yang dapat dihubungi. Di kolom selanjutnya, apabila lembaga memiliki homepage untuk lembaganya, lembaga dapat memasukkan link homepage tersebut ke dalam kolom ini. Dan apabila tidak memiliki homepage, diusahakan Bapak atau Ibu mengisi kolomnya dengan menggunakan tanda strip. Selanjutnya adalah melengkapi surat keterangan yang dimiliki oleh lembaga. Pertama, surat keterangan pendirian Kemensos Republik Indonesia ini bersifat opsional. Apabila lembaga memilikinya, bisa dimasukkan nomor SK-nya di kolom ini, dan jangan lupa pula untuk memasukkan tanggal SK di kolom sebelahnya. Seperti ini, saya masukkan tanggal 3, dan selanjutnya masukkan nomor akta notaris. Ketikkan di sebelah sini. Saya ambil contoh yang sama, kemudian jangan lupa untuk masukkan tanggal akta notarisnya di kolom sebelahnya. Saya samakan tanggal 3, misalnya, kemudian masukkan nomor SK Kemenkumham Republik Indonesia. Saya juga samakan untuk nomor SK-nya, dan jangan lupa juga masukkan tanggal SK di sebelah sini. Kemudian pilih jenis SK-nya. Apakah lembaga Bapak memiliki SK yang terdaftar atau SK izin? Apabila SK terdaftar, bisa dilanjutkan untuk mengisi nomor SK terdaftar di Dinas Sosial di kolom sebelah sini. Apabila SK izin, kolom ini tidak perlu diisi ya. Setelah memasukkan nomor SK, jangan lupa untuk memasukkan tanggal SK-nya juga di kolom sebelahnya. Setelah surat keterangan sudah lengkap diinputkan datanya, kemudian masuk ke data bank harus dilengkapi terkhusus untuk lembaga swasta. Jadi untuk lembaga non-pemerintah wajib memasukkan nama bank dan nomor rekening bank yang dimiliki oleh lembaga. Silakan mengisikan nama bank di sebelah sini. Kemudian masukkan nomor rekening di kolom ini. Lalu masukkan nomor NPWP yang dimiliki di kolom sebelah sini. Setelah itu, pilih
tombol simpan untuk menyimpan semua data-data yang telah dimasukkan. Setelah data berhasil disimpan, kemudian Bapak Ibu dapat melakukan pengajuan akreditasi dengan memilih tombol pengajuan akreditasi di sisi kiri halaman. Di sebelah sini, diklik pengajuan akreditasi. Kemudian, Bapak Ibu pilih tombol tambah, langsung sistem akan menampilkan halaman ini, dan untuk jenis AKS sudah secara otomatis terisi oleh sistem, dan pilih status pengajuan akreditasi, apakah akreditasi baru atau Bapak Ibu ingin melakukan reakreditasi untuk lembaga yang sebelumnya pernah diakreditasi juga. Nah, untuk contoh kali ini saya gunakan untuk melakukan akreditasi yang baru. Jadi saya pilih yang ini. Selanjutnya lengkapi dokumen-dokumen yang di halaman awal sudah dijelaskan untuk disiapkan, mulai dari profil lembaga, masukkan profil singkat lembaga. Jangan lupa untuk bentuk filenya adalah PDF dengan maksimal ukurannya adalah 200 KB. Pilih file di sebelah sini. Di sini saya masukkan data SK trial dengan ukuran datanya adalah 177 KB. Saya coba open, kemudian berhasil masuk, dan selanjutnya masukkan SK atau surat tanda daftar lembaga. Nah, di sini saya coba masukkan jenis file PDF dengan ukuran yang lebih dari 200 KB. Nah, di sini ada file PDF. Assalamualaikum Gus Said, ada WhatsApp penting tolong diangkat. Kita coba masukkan, lalu tampilannya adalah seperti ini. Jadi ini tidak dapat digunakan oleh sistem, maka dari itu Bapak Ibu harus mengubahnya dengan file yang ukurannya maksimal 200 KB. Selanjutnya masukkan SK atau surat izin operasional lembaga. Lalu masukkan SK atau surat pengesahan badan hukum lembaga oleh Kemenkumham Republik Indonesia apabila lembaga yang Bapak Ibu miliki adalah berbentuk yayasan. Jadi di sini bersifat opsional, tidak wajib untuk dimasukkan. Silakan pilih filenya. Selanjutnya untuk surat pengajuan akreditasi, dapat dilihat contohnya di dalam sistem, bisa klik di sebelah sini. Dan Bapak Ibu bisa mendownload surat ini, lalu mengeditnya sesuai dengan lembaga Bapak Ibu miliki. Kemudian lanjut untuk diupload di sebelah sini. Setelah semua dokumen lengkap di-upload, pilih tombol simpan untuk menyimpan data-data yang sudah dimasukkan. Kemudian data berhasil disimpan, lalu pilih OK. Nah, setelah data-data dimasukkan semuanya, di sini status pengajuan lembaga Bapak dan Ibu miliki adalah menunggu dicek admin. Nah, untuk langkah selanjutnya dalam pengajuan akreditasi, tugas Bapak Ibu adalah mengisi self-assessment, di mana ini penilaian diri sendiri yang dijadikan acuan untuk asesor melakukan penilaian pada saat visitasi langsung ke lapangan. Jadi di sini ada tombol berwarna hijau. Tombol berwarna hijau ini untuk sisi penilaian bisa langsung diklik untuk memulai melakukan self-assessment. Di sini ada 6 standar, mulai dari 1 sampai 6. Mohon diisi dengan seteliti mungkin dan diisi dengan sebenar-benarnya seperti apa yang ada di lapangan atau apapun layanan yang diberikan oleh lembaga yang Bapak Ibu miliki. Silakan diisi sampai selesai.
Apabila pengisian instrumen sudah selesai, dapat dicek kembali. Bisa dipilih sebelumnya untuk kembali sebelumnya, memastikan, dan bila sudah yakin, pilih tombol selesai. Ya, yakin. Kemudian, instrumen berhasil disimpan, lalu pilih OK. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang fungsi tombol-tombol yang ada di sebelah sini. Jadi, untuk tombol yang berwarna ungu adalah untuk Bapak Ibu melihat sertifikat setelah hasil penilaian akreditasi keluar. Di sini Bapak Ibu bisa langsung mencetak sertifikatnya. Selanjutnya, untuk tombol yang berwarna hijau ini berfungsi untuk mengisi self-assessment atau isi penilaian yang tadi sudah dilakukan, dan tombol biru ini untuk mengubah data. Contohnya bisa diklik sebelah sini untuk mengubah data-data yang apabila ada yang salah atau mau diganti. Nah, tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat dokumen yang sebelumnya sudah diupload. Apakah sudah sesuai atau belum? Dapat dicek sebelah sini. Dipilih sebelah sini untuk melihat dokumen yang sebelumnya sudah diupload. Dan apabila sudah sesuai, pilih ubah, lalu data berhasil diubah dan pilih OK. Dan yang terakhir adalah tombol merah ini untuk menghapus data yang telah diinputkan. Apabila semua datanya ada yang salah atau ingin dirubah atau apapun, dapat dihapus dengan tombol ini. Setelah pengajuan selesai, Bapak Ibu dapat melakukan logout dari aplikasi ini.